Nah, kata Ibnu Abi Thalhah bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mentafsirkan ayat wa ulil amri minkum, kata Ibnu Abbas apa? Ahlul fiqhi wad din. Mereka ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semuanya, pemirsa dari Sanggah Syubhat TV, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga kita dan kaum muslimin dari segala macam fitnah dan keburukan. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Tabaraka wa taala dalam segmen kita kali ini, yaitu segmen apalagi kalau bukan Sanggah Syubhat. Nah, ini di samping saya ada seperti biasa Bang Ainur Rifki yang masih menyertai kita. Di sini Bang Ainur sepertinya sedikit kebingungan mengenai video-video kita yang kemarin ini terkait ulil amri. Nah, katanya ada yang mau ditanyakan sekaligus syubhat katanya. Iya. Gimana Bang? Jadi lanjutin ya, bahas ulil amri nih ya. Jadi kalau sekarang setelah kita mempelajari definisi apa itu ulil amri ya kan, ya, mengenai siapa yang berhak disebut ulil amri dan kategorinya dan A sampai Z. Kalau kita lihat kepada langsung aja presiden kita ya kan, itu tidak masuk ke dalam kategori ulil amri. Tapi presiden. Nah, kalau gitu siapa ulil amri kita? Pertanyaannya. Oh gitu. Oh, itu syubhat ya? Syubhat dong. Enggak syubhat itu. Enggak ya? Nah, enggak. Mungkin dianggap orang ya akan memberikan ya. Saya pernah juga digituin. Sama siapa? Sama orang. Kalau gitu. Ketika saya paparkan dengan pemaparan yang kita pernah ucapkan, saya ditembak begini. Kalau gitu ulil amri antum siapa ayo? Berarti bukan cuma saya dong. Masya Allah. Ini kemana? Saya waktu itu ketika diucapkan seperti itu, saya tahu orang itu punya buku Ibnu Katsir terjemahan. Saya bilang sama dia, antum kan punya buku Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim itu yang diterjemahkan oleh salah satu penerbit. Antum punya, kok nggak pernah dibaca? Kan di situ ada. Apa yang dipilih oleh Ibnu Katsir, oleh Abu Ja'far At-Tabari, bahwasanya ulil amri yang dipilih oleh Ibnu Katsir bukan umara, tapi ulama. Ya. Nah, kata Ibnu Abi Thalhah bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mentafsirkan ayat wa ulil amri minkum, kata Ibnu Abbas apa? Ahlul fiqhi wad din. Mereka adalah ahli fikih, ahli agama, tokoh agama, ulama. Ini pula yang dikatakan oleh para tabi'in, murid-murid Ibnu Abbas, misal Mujahid, Atha, ya, bahkan Al-Hasan Al-Basri, Abul Aliyah dan yang lainnya dari kalangan para ulama salaf. Ya, mereka mengatakan bahwasanya apa itu ulil amri? Siapa itu ulil amri? Ulama, ahluddin dan juga ahlul fikih. Nah, di hadapan saya ada kitab Fathul Hamid fi Syarh Tauhid, Syarah Kitab Tauhid di jilid ketiga. Ini ada 4 jilid, karya Syekh Utsman bin Abdul Aziz bin Mansur, di jilid ketiga di halaman 1547 ini ya. Saya stabiloin. Beliau mengatakan ya di sini mengenai ayat wa ati Allah wa ati Rasulul amri minkum ya. Taib. Qala al-mufassiruna fil ayah qaulain. Pendapat mufassir terkait ayat ini ada 2 pendapat. Tadi kan Ibnu Abbas mengatakan ulama, apa namanya, ahlul ilmi, ahlul fikih, ahlul din, ulama lah. Itu juga yang dikatakan Atha, Al-Hasan Al-Basri, Abul Aliyah. Itu pendapat Ibnu Abbas, Mujahid. Nah, taib, barakallahu fikum. Nah, ini lihat, mereka mengatakan adalah ulama atau umara. Nah, kata beliau di sini, yaitu Syekh Utsman bin Abdul Aziz, wal qaulani sahihan. 2 pendapat itu sahih. Ya. Taib, 2 pendapat ini sahih. Nah, terkadang dahulu para salaf, para ulama mengitlakannya kepada umara. Umara di zaman salaf jelas ya.
baik dari penguasa dari Bani Umayyah, Abbasiyah, jelas mereka berhukum dengan semua hukum Islam. Ya, kalau Ibnu Abbas berpendapat beda tadi, ulama, bukan umara. Nah, kata beliau, falamma ra'an nasu al-umara juhalan bil ahkami asy-syar'iyyati minal kitabi was sunnati khassu bidzalikal ulama'ah. Maka tatkala ulama memandang bahwasanya umara itu adalah juhalan bil ahkami asy-syar'iyyati minal kitabi was sunnah, mereka adalah orang-orang yang bodoh terhadap hukum-hukum syariat yang bersumber dari Quran dan sunnah, maka khassu, para ulama ini mengkhususkan bidzalika, ya, terkait pelebelan ulil amri ini al ulamaah, hanya kepada ulama saja, bukan kepada umara. Ini juga yang dikatakan al-Juwaini. Ya, kalau umara udah nggak layak jadi ulil amri, ini yang dikatakan Juwaini zaman dulu nih, ya, maka mereka menyerahkan fal umur mauqulatun ilal ulama. Perkara tadi diserahkan kepada ulama. Jadi begitu. Ya, kalau ditanya, jadi ulil amrinya siapa dong? Lah, ya ulama. Ulil amrinya siapa? Ya tafsir Ibnu Katsir, tafsir para ulama. Jangan dipaksain gitu. Gitu. Terus kalau gitu, oke. Pertanyaan pertama, artinya dia tidak masuk dalam kategori ulil amri. Nah, konsekuensinya yang pertama itu boleh dong memberontak. Nah, bagaimana tuh? Kalau ada pertanyaan, oh berarti lazimnya kita boleh memberontak. Masya Allah. Bukan ulil amri. Nah, gitu. Ya. Kalau dikasih syubhat begitu gimana? Para ulama nggak ada yang menjelaskan ya konsekuensi dari ketiadaan ulil amri atau ulil amrinya itu kufur sekalipun terus berontak. Kalau begitu kenapa dia nggak mengilzam kaum muslimin yang ada di Prancis tuh? Kan ada tuh Salafi di Prancis. Benzema. Salafi, saya bicara Salafi ya. Oh, Muslim Salafinya nih, kan banyak tuh Salafi tuh yang ada di Prancis, di Inggris. Kenapa yang antum atau yang orang yang antum ambil perkataannya itu, pengilzaman itu nggak disampaikan kepada Salafi yang ada di Australia, di Amerika? Kenapa ente harus berontak? Kan pemimpin ente di Prancis Macron bukan ulil amri, Joe Biden di Amerika bukan ulil amri, ente harus berontak. Di Inggris Nenek Elizabeth bukan ulil amri, harus berontak. Kenapa nggak bicara seperti itu ke mereka? Kenapa mesti ke saya gitu, ke antum, ke kita yang berpendapat presiden bukan? Nggak ada bedanya ya? Iya, kan sama kan, bukan ulil amri. Iya. Bahkan mereka lebih parah lagi. Sama kali. Iya. Iya. Kenapa nggak seperti itu? Apa mereka nggak berpikir? Mungkin mereka berpikir, oh nanti mudorotnya lebih besar. Lah itu dia. Itu jawabannya sendiri gitu ya. Lah itu dia. Makanya para ulama mengatakan al-qudrah ala izalatihi, ya, itu salah satu persyaratan untuk bisa melawan pemimpin yang bukan ulil amri itu. Ada punya kemampuan untuk menghilangkan atau mengalahkan kekuasaan dia. Kalau nggak ada, nggak boleh. Ya, kalau nggak ada, nggak boleh. Ya. Kemudian Allah yataratab ala hadzal khuruj mafsadah. Ya, alal muslimin a'dzam min mafsadah baqaihi. Ya. Dan juga berikutnya ini syarat penting nih. Selain punya kudrah, kemampuan, yaitu tidak berakibat, berefek dari pemberontakan dia tadi, yaitu berefek menimbulkan mafsadat, kerusakan yang menimpa kaum muslimin yang lebih besar mafsadatnya daripada dia bertahan di bawah kepemimpinan yang bukan ulil amri tadi. Ya. Nah, kalau mafsadatnya lebih besar ya nggak boleh. Itu yang dijelaskan oleh para ulama fuqaha. Ini tersebar di buku-buku semua. Jadi kalau ada yang mengilzam kalau ini bukan ulil amri, ya udah berontak dong. Ini ilzam orang konyol ini. Dan lucu. Kalau itu dia tolib ya kita kesian sekali itu. Tapi kalau ada yang ucap seperti ustadz, subhanallah. Itu pengen kita itu palai pakai kitab biar dia ngerti dikit lah. Iya. Masa mengilzam dengan perkataan konyol kayak begitu? Ya, itu kenapa gak suruh tuh?
Salafi di Inggris kan banyak salafi itu, berontak. Oh dibilang, oh nanti mudaratnya lebih besar. Nah itu dia. Sama. Ya nggak boleh berontak-berontak. Makanya kalau ada ajakan berontak-berontak, semisal ajakan orang-orang ISIS dan yang lainnya, itu ya mengajak pada kerusakan. Ya, bukan mengajak kepada kebaikan. Gak bisa gitu. Nah, terus konsekuensinya lagi tidak wajib taat gitu. Tidak wajib taat. Nah, terus bagaimana konsep ketaatan kita nih sebagai warga negara mungkin terhadap pemimpin yang bukan ulil amri? Nggak wajib ditaatin kah? Atau ada batasan-batasan tertentu? Ya. Gimana Ustaz? Nah di hadapan saya ini ada kitab Al-Wadih fi Usul Fiqh karya Dr. Muhammad Sulaiman bin Abdillah Al-Ashqar. Ya, salah seorang ulama senior rahimahullah ta'ala yang ada di Saudi Arabia, murid dari para ulama-ulama kibar. Beliau menjelaskan ini di salah satu pembahasan mengenai al-istislah, yaitu pembahasan salah satu rujukan hukum Islam al-maslahah al-mursalah. Beliau mengatakan, ya, wa kadza yajibu al-iltizamu biha in kana al-ikhlalu biha yuaddi ila al-idrari bin nasi wa husul al-fawda. Ya. Baik. Ini perhatikan nih. Demikian pula wajib komitmen ya untuk taat kepada pemimpin yang bukan ulil amri tadi atau yang enggak masuk kategori ulil amri tadi. Kalau hukum-hukumnya diabaikan, itu malah akan menghantarkan kepada bahaya bagi manusia dan timbulnya kekacauan. Misal dzalik contohnya ya, qawanin al-murur. Undang-undang murur itu apa? Lalu lintas. Undang-undang lalu lintas, lampu merah, hijau, kuning gitu kan. Pakai helm, apalagi itu, nggak boleh terobos, SIM, nggak boleh parkir sembarangan. Nggak bisa kita katakan kalau ditilang polisi karena nggak pakai helm, mana dalilnya? Gitu kan? Iya. Ini dalilnya maslahah al-mursalah. Ya, dalilnya itu. Maslahah al-mursalah. Jadi yang namanya dalil itu bukan cuma Quran dan Sunnah. Dalil itu banyak. Ya, ada qiyas, ada ijma, ada syar'u ma qablana bahkan. Ya, ada itu ada pembahasan ini. Baik. Ya, yaitu qawaninul murur. Ya. Fahadan nau'u wa amsaluhu, jenis ini, jenis undang-undang lalu lintas dan semisalnya, yajibu al-iltizamu bih. Wajib untuk kita taati. Kita komitmen. Walau sadara mimman la tajibu ta'atuhu min ashabis sultan. Walaupun itu bersumber dari orang-orang yang kita nggak wajib taat kepada dia. Dari para penguasa. Atau antek-anteknya penguasa. Madama muradan bihi tahqiq al-masalihi al-amati. Selama maksud tujuan dari undang-undang tadi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Wadafa al-adrar allati tansha'u min adamit taqayyud biha, dan menolak bahaya yang nanti muncul karena tidak diterapkannya aturan-aturan tadi. Ini dari kitab Al-Wadih fi Usul Fiqh di halaman 152. Jadi kalau misalkan ada yang mengilzam ya udah katanya pemimpinnya nggak wajib ditaati. Terobos tuh lampu merah. Terobos tuh lampu merah. Ini helm. Kok kayak orang nggak belajar ya? Kalau dia ngomong begitu memang nggak belajar berarti. Kalau dia belajar dia nggak akan ngomong seperti itu. Dia akan tahu yang namanya dalil-dalil itu ada dalil al-urf wal adah, syar'u ma qablana, qaulus ijma' khulafa ar-rasyidin, ya. Kalau madzhab Syafi'i nggak pakai tuh ijma' khulafa ar-rasyidin, yang dipakai ijma' sahabat. Apalagi kalau sahabat, makanya ucapan sahabat yang mengatakan qunut subuh bid'ah bukan dalil dalam madzhab Syafi'i. Nah, dan ada juga maslahah al-mursalah. Ini dia. Kalau ditanya dalil mana? Al-maslahah al-mursalah. Itu dalil. Dan diantara kekeliruan teman-teman yang ngaji memahami dalil itu cuma dua, Quran Sunnah. Nah ini kemunduran ini kalau cuma taunya itu udah lama ngaji. Kecuali dia baru ngaji, dalil adalah Quran Sunnah, oke lah.
Tapi kalau dia lama ngaji, masih taunya Quran Sunnah aja, sehingga ada ulama yang memunculkan hukum yang dia nilai tidak ada dari Quran dan Sunnah, mana dalilnya, gitu kan? Ngaji manhaj Ya. dong. Nah, itu seperti itu, Bang Ainur. Jadi ilzam-ilzam seperti itu konyol ya. Dan di malam ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk menyanggah kekonyolan tersebut sehingga nggak ada lagi ilzam-ilzam konyol seperti itu yang tersebar lagi. Tapi demikian aja teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.